Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mendengar amandel, ya, radang amandel? Ya pasti pernah ya. Ini paling sering kita temui ya di sekitar kita orang yang terkena radang amandel. Nah, jadi radang amandel ini bisa mengenai pria, bisa mengenai wanita. Nah, radang amandel ini ya, itu amandel ataupun tonsil yang meradang. Nah, orang awam bilangnya radang amandel. Nah, kalau bahasa medisnya itu tonsilitis, artinya tonsil yang meradang. Pada video kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya radang amandel ataupun tonsilitis itu dan gejalanya. Nah, jadi tonsilitis ataupun radang amandel ini adalah pembekakan ya dan juga radang pada amandel ataupun tonsil. Nah, jadi ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Nah, jadi bisa karena bakteri, ya, bisa karena virus. Amandel ini ataupun tonsil ini ada dua di kiri dan kanan ya. Kalau seandainya kita buka mulut, dia kelihatan tuh di kanan dan juga di kiri. Ya, normalnya dia terlihat tapi tidak begitu besar. Nah, kalau dia meradang, kalau dia sakit ya, tonsilnya ada meradang, otomatis dia membesar. Nah, bisa sebelah kanan saja, ya bisa kanan dan kiri, ataupun bisa sebelah kiri saja. Nah, ini tergantung di mana yang terinfeksi. Nah, sebenarnya amandel ataupun tonsil ini berperan untuk menghalau adanya infeksi, ya baik virus ataupun bakteri ke tubuh kita. Nah, jadi dia sebagai palang pintu sebenarnya seperti itu fungsinya. Radang amandel ini bisa teman-teman tandai dengan misalkan adanya kemerahan ya di tenggorokan itu di amandelnya, kemudian bengkak ya, kesulitan menelan ya, kesulitan berbicara. Nah, jadi memang sangat mengganggu sekali. Dok, siapa saja sih yang bisa terkena amandel? Nah, jadi radang amandel ini sebenarnya bisa mengenai siapa saja ya, baik wanita maupun pria. Nah, tetapi yang paling sering ini ya kalau untuk usianya itu adalah usia anak-anak sampai remaja, usia 5 sampai 15 tahun ya. Nah, ini paling sering kasusnya. Anak-anak itu paling gampang kita temui ya kalau seandainya dia sulit menelan, sakit tenggorokan ya, sekali dilihat bisa saja itu sumbernya dari amandelnya meradang. Kemudian juga secara bentuk ya, amandel ini kalau pada anak-anak itu lebih besar ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika sudah dewasa, ya ukuran amandel itu akan menyusut. Nah, jadi kemudian pada dewasa itu sudah jarang terjadi radang amandel, tapi bukan tidak bisa ya. Tapi kasusnya yang paling banyak itu tadi di usia anak-anak 5 sampai 15 tahun. Dok, gejala radang amandel ataupun tonsilitis ini apa saja? Nah, jadi gejalanya teman-teman ya bisa demam, bisa menggigil, ya kemudian kalau pada anak-anak bisa rewel anak-anaknya, kemudian air liur bisa berlebih, kemudian tentu ya nyeri menelan, sakit tenggorokan, ya kemudian berbicara juga bisa susah, ya bisa rasa perih, ya pedih seperti itu. Kemudian bisa saja ya teman-teman suaranya itu agak serak. Nah, jadi ada perubahan suara di situ. Nah, gejala tiap orang mungkin berbeda-beda ya. Bisa saja semua gejala dialami, bisa saja hanya beberapa gejala yang dialami. Kemudian kalau dilihat dari lama sakitnya, ya radang amandel ataupun tonsilitis ini ada tonsilitis akut, tonsilitis kronis, dan juga tonsilitis yang berulang. Nah, kalau tonsilitis akut ini yang pertama, itu keluhannya ataupun sakitnya itu teman-teman rasakan ataupun teman-teman alami kurang dari 10 hari. Nah, kalau seandainya kurang dari 10 hari ini disebut dengan tonsilitis akut. Nah, jadi sifatnya akut. Gejala tonsilitis akut itu ya bisa demam, ya bisa sulit menelan, sakit menelan, ya kemudian kelenjar di sekitar leher itu bisa membengkak, kemudian napas bisa bau, ya kemudian tidurnya bisa ngorok ya karena terganggu ya aliran nafasnya ya karena pembengkakan tersebut. Kemudian juga bisa itu tadi ya menggigil ya karena demamnya tinggi,
Nah, bisa juga disertai dengan batuk ya. Nah, ada batuk, kemudian juga suara jadi serak, tubuh merasa lelah ya. Kemudian dilihat amandelnya itu ada kekuning-kuningan dan keputih-keputihan. Nah, kemudian juga bisa badan terasa pegal-pegal. Nah, jadi gejalanya memang rata-rata hampir sama. Yang kedua, tonsilitis kronis. Nah, jadi ketika teman-teman tonsilitisnya itu tidak sembuh-sembuh, sudah 10 hari bahkan lebih, ya ini disebut dengan tonsilitis kronis. Nah, tonsilitis kronis ini biasanya gejalanya lebih parah dibandingkan dengan tonsilitis akut. Nah, ini dia kesulitan membuka rahang akibat pembekakan kelenjar getah bening yang lebih besar. Nah, kemudian juga kesulitan membuka mulut, ya, bahkan bisa munculnya batu di amandel. Nah, jadi memang gejalanya lebih berat. Kemudian yang ketiga, tonsilitis berulang. Nah, jadi misalkan teman-teman tonsilitisnya sudah sembuh, kemudian berapa lama, kemudian kambuh lagi, kumat lagi, berulang lagi, ya ini disebut dengan tonsilitis berulang. Ataupun misalkan dalam 1 tahun teman-teman mengalami 5-7 kali ataupun 5 sampai lebih, ya. Nah, ini disebut dengan tonsilitis berulang, ya, kalau seandainya radang amandelnya ataupun tonsilitisnya terus-terusan sakit. Apa sih dok sebenarnya penyebab amandel ataupun tonsilitis ini? Nah, jadi gini teman-teman ya, kita kan tahu dulu fungsi dari amandel ini ataupun tonsil ini kan sebagai benteng pertahanan tubuh yang pertama ya. Jadi dia menghalau bakteri ataupun virus yang masuk ke tubuh kita. Nah, tetapi ya amandel ataupun tonsil ini rawan sekali meradang. Nah, jadi kalau seandainya meradang baru menimbulkan keluhan. Nah, penyebabnya yang pertama adalah karena virus. Virus yang menyebabkan amandel ini biasanya sama dengan yang menyebabkan teman-teman mengalami pilek ataupun flu ya. Nah, bisa virus influenza, parainfluenza, adenovirus, enterovirus. Nah, jadi itulah virus-virus yang paling sering yang menyebabkan radang pada amandel. Yang kedua itu infeksi bakteri. Nah, jadi selain infeksi virus, ya infeksi bakteri juga bisa menyebabkan radang pada amandel ataupun tonsilitis. Tonsilitisnya jadi radang. Nah, bakteri yang paling sering yang membuat radang pada amandel itu adalah Streptococcus. Nah, jadi ini merupakan bakteri yang paling sering menyebabkan radang amandel. Ini sama ya dengan bakteri yang menyebabkan radang pada tenggorokan. Yang ketiga, biofilm. Nah, jadi biofilm ini merupakan mikroorganisme biasanya bakteri ya yang melekat ataupun yang membentuk selimut di atas permukaan. Nah, ini ya disebabkan oleh resistensi terhadap antibiotik. Ya, ketika teman-teman menggunakan antibiotik yang tidak tepat ataupun dosisnya tidak tepat, nah, ini bisa menyebabkan radang amandel yang berulang ataupun radang amandel yang menjadi kronis. Nah, teman-teman, itu tadi ya sudah kita bahas sebenarnya apa sih radang amandel ataupun tonsilitis ya. Nah, memang ini disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi virus ya. Nah, kemudian ya radang amandel itu bisa sebelah kanan saja, bisa sebelah kiri saja, bisa keduanya. Tapi yang umumnya biasanya keduanya, walaupun ukurannya kadang berbeda antara kanan dan kiri. Nah, kemudian gejala-gejalanya juga sudah dijelaskan. Ya, semoga teman-teman mengerti, semoga teman-teman paham ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.